Makin berwarna teman Pro 2 ditemenin bareng Abdi Putra sore ini ya. Kalau ngomongin soal prestasi, kita tuh setiap hari selalu berjuang, berjuang, dan berjuang. Namanya juga hidup ya, kalau nggak berkompetisi ya kita harus bisa istilahnya minimal ada peningkatan lah. Kalau tahun ini kita ada di angka 3, minimal tahun depan bisa di angka 2,5 deh. Nggak harus 2, kalau 2 loncat banget ya. Dan hari ini buat teman Pro 2 yang dengerin 105,4 FM bareng aku Abdi Putra, kita ada 2 narasumber kita nih menarik banget teman Pro 2 karena prestasinya udah nggak nanggung lagi, bukan provinsi lagi nih, bukan kabupaten lagi, internasional. Dan kesannya kayak kamu yang nonton sekarang langsung di live kita di live streaming RRI Singaraja Official di YouTube. Langsung gaskan teman Pro 2, kita sapa dulu, ada Fibra, ada Aji Suara. Halo Aji, halo Fibra. Asik, seru banget ya, enak banget suaranya. Coba suaranya Aji, coba. Halo Aji. Halo Kak. Mirip-mirip tipe suara kita ya. Kalau Fibra, tes. Tes tes, halo Kak. Asik. Kita ada 2 cowok, 1 cewek nih. Aduh, susah nih. Aku saingan ganteng nih teman Pro 2. Hari ini nggak ada vote kegantengan ya. Saya ada 2 cowok. dari Undiksa ya. Iya Kak. Semester berapa sekarang? Kalau aku semester 2. Fibra? Kalau aku semester 2 juga sama. Sama Iya, semester kita 2. seangkatan. Seangkatan. Satu fakultas. Enggak, kita beda. Kalau aku dari Fakultas Kedokteran. Heeh. Kalau aku dari Fakultas Bahasa dan Seni. Bahasa dan Seni, FBS dan FK. FK Undiksa. Oke, ini kan prestasinya agak gimana ya? Kok kayaknya langsung loncat ke internasional gitu. Ini dari kalau kita lihat teman Pro 2 dari segi prestasi mungkin kamu udah cek juga di live streaming kita. Ini juara 2 Southeast Asia Paper Competition Mars ke-11 ya. Iya benar Kak. Itu ajang kompetisi dalam bidang paper yang dimaksud nih penelitian. Iya, itu ada beberapa subtema. Ada yang Hah? tema utamanya tentang SDGs gitu. Hmm? Nah, kita bawa tentang energi terbarukan gitu. Oke. Yang mendukung SDGs yang climate exchange. Nah, di sana kita awalnya kita ragu untuk daftar, cuman karena kita sering berhubungan gitu di chat juga, sering kita chat-chatan gitu, nanya mau nggak gini. Awalnya kita kayak aduh, kan kita kuliah nih. Yoi. Iya, kita kuliah jadi takut nggak keurus gitu. Cuman karena kita chemistry-nya udah aman gitu, jadi ya udah gas aja gitu. Ini udah ada klubnya. Iya. Walaupun beda Beda fakultas. Terus kenalnya bisa klub gimana? Satu SMA. Iya, sebenarnya kita udah kenal dari SMA. Oh, Iya. udah satu SMA. Wah, kayaknya Diksa jalan tol deh. Ada yang dapat emang udah kenal dari SMA, mana hobinya lomba juga gitu ya. SMA mana dulu? Kita dari SMA Negeri Kelungkung. 2 Semarapura. Oh, sama-sama dari Kelungkung. Jauh Iya. banget ya. Kelungkung Semarapuru ya, kira Langkung Nuna Sampuru dong. Tapi ini lomba yang diadain sama yang kalian ikutin di Undiksa, ini diadain sama siapa? Itu diadain sama Universitas Negeri Yogyakarta UNY. Oh, dari UNY. Iya, Itu benar. awal ikut direkomendasiin sama dosen atau memang inisiatifnya Fibra sama Aji? Mungkin dari aku dulu yang jawab Oke. lagi bentar Fibra. Oke, Ya. oke. Itu lombanya aku dapatnya sama tim juga itu dapatnya dari Instagram, karena kan sebenarnya lombanya itu udah dari lama banget, dari tahun lalu kalau spesifiknya ya udah kayaknya kisaran November kayaknya atau Desember gitu. Nah di sana kan kita masih mahasiswa baru gitu, jadi kan belum ada hubungan yang dekat banget sama dosen gitu. Iya. Jadi kita masih yaudah coba aja gitu mumpung Heeh. ada peluang gitu. Dan kebetulan temanya yang kita mengerti gitu, apalagi relate banget sama di lingkungan kita sekarang gitu. Maka dari itu kita coba daftar, dan itu sebenarnya banyak seleksinya Kak. Jadi nggak langsung tiba-tiba lolos langsung ke tingkat internasional, nggak gitu. Jadi Oke. dia ada seleksi abstrak dulu, terus full paper dulu, baru diumumin nominasi yang lolos yang berhak ke sana buat presentasi gitu. Oh, Gitu. dia ada dinilainya tuh per step gitu ya. Iya, ada seleksinya. Berarti kalau misalnya gagal di abstrak nggak Ya, lanjut dong nggak ya? lanjut gitu. Ekstrim juga nih lomba ya. Kukira langsung bikin paper terus kita kirim, kita serahin, nanti pengumumannya langsung ada gitu. Enggak, itu terlalu gampang nanti jadinya Kak. Nah, itu ada kategorinya nggak? Ada kategori penelitiannya gitu nggak? Ada, kan ada beberapa subtema gitu. Jadi kita kebetulan milih energi terbarukan gitu, yang relate sama zaman sekarang gitu kan, dan juga sangat mendukung SDGs banget. Jadi kita bikin, habis itu langsung kita juga awalnya ragu kok bisa lolos gitu. Cuman karena
gimana ya? Kita Iya. juga bingung, cuman tiba-tiba lolos gitu. Apalagi internasional Iya, ya. itu yang makin kita kayak nggak percaya. Tapi tahu nggak total peserta berapa? Kalau total pesertanya kita kurang tahu, tapi kalau untuk nominasi yang lolos itu udah emang dari buku panduannya emang 8 orang gitu yang lolos. 8 orang nominasi yang lolos itu dari seluruh Indonesia atau ada juga dari luar? Dari seluruh Indonesia, cuman jurinya baru dari luar. Oh, jurinya yang dari Iya, luar gitu ya. Nah, ini menarik teman berdua karena SDGs ini tergolong salah satu bidang kalau kita ambil dari segi keilmuan manapun itu susah. Ya. Itu kalau boleh tahu ya, judul yang diambil di paper apa? Kita judulnya itu tentang Bisamor, tentang uji gas dari limbah sampah organik yang kita ubah jadi gas buat kita masak gitu. Biasanya kan kita pakai gas LPG, cuman setelah kita kita cari-cari lagi di Oke, jurnal gitu, ternyata bisa nih dari sampah organik yang kayak dari sayur-sayuran gitu, Oke. yang sering kita dipakai di rumah tangga sama ibu kita sendiri gitu kan. Ternyata setelah ada tahap-tahapannya itu bisa dijadiin gas ternyata gitu. Wow. Nah, itulah yang kita angkat gitu. Kenapa kepikiran ke arah sana gitu? Kenapa nggak cari yang agak simpel itu kan deep banget ya, maksudnya itu Iya. cukup dalam, perlu pemahaman ya. Researchnya pun pasti nggak main-main kalau itu. Iya, benar, Kenapa benar. pikiran ke sana, Aji? Mungkin dari jawaban Fibra deh dulu. Pibra deh. Gimana? Kenapa kepikiran itu? Kenapa harus jadi- gas dari organik? Mana namanya keren banget lagi, tapi apa tadi? Bisamor. Bisamor. Iya. Kita juga awalnya bingung mau namain apa. Gimana? Awalnya sih juga bingung ya, tapi ini teman saya ngasih ide kayak gitu. Heeh. Ya. Katanya sih dari salah satu jurnal ya. Ya, jurnalnya. itu saya sempat ngebaca jurnal karena kan kita sebelum mulai penelitiannya itu kita kayak ngasih ide dari masing-masing orang gitu. Gitu. Jadi sebelum kita fix nih bakalan ikut lombanya ini, jadi harus masing-masing orang ini harus ngasih ide gitu. Apa sih yang mau kita angkat gitu. Oke. Jadi aku sempat ngebaca salah satu jurnal, ternyata emang bisa gitu. Cuman itu belum dikembangkan lagi. Maksudnya baru beberapa di daerah di Indonesia saja gitu. Jadi itu kita makin kayak ini berpeluang nih buat lomba gitu. Dia tuh ngambilnya ke penelitian lanjutan. Iya, berarti jadi ya. dikembangkan lagi gitu. Oke, nah ini kan kalian tuh satu project dalam lomba ini gitu ya, dalam lomba paper ini. Iya, benar. Dan lolosnya di ranah internasional. Total ada berapa tim? Untuk tim yang mendaftar itu kita kurang tahu, cuman Enggak, tim-timnya Aji sama Fibra. kita sebenarnya ada berapa tim? Ada 5 tim. Ada 5. Ada 5 orang. Ada 5 orang. Iya. Kalau 5 tim kebanyakan. Iya, kebanyakan. Oke. Satu tim isi 5 orang. Oke, Ya. ada 5 orang. Berarti dari Undiksa ngirimnya cuman satu tim aja. Iya, Iya. yang kita tahu cuma satu tim Wah. gitu. Yang lolosnya aja gitu. Keren sekali teman Pro 2. Ngirimnya satu tim ya, 5 orang ya berarti ya. Iya, benar. Yang ini 5 orang ini sama, maksudnya semua dari kedokteran, dari FBS atau Enggak, campur juga? Kita collab juga. Iya. Dari 2 dari FBS dan 3 Dari kedokteran gitu. 3 dari kedokteran, sama semester 2. Enggak, 1 orang dari semester 6. 1 orang dari semester Ya. 6. Oke. Terus yang sisanya semester 2 semua. Iya, semester 2 semua. Wah, ini yang semester 6 aku ada salam dari sini nih. Dia Walaupun udah kebetulan semester 6. lagi ada acara Kak, makanya belum bisa hadir di Oh sini gitu. menemani kita. Aku kira semua timnya bakal hadir. Ya awalnya kita juga usahain biar semuanya bisa ikut kita berbincang-bincang di sini. Cuman lagi 3-nya ini emang lagi ada acara yang nggak bisa ditinggalkan gitu. Jadi sayang banget nggak bisa ikut kita di sini ngobrol. Bukan mewakili presentasi ke internasional Bukan. lagi kan. Coba teman Pro 2 ya. Ini selain daripada menjadi juara 2 paper internasional, dia juga jadi juara terbaik atau best presentasi. Jadi presentasi terbaik Iya, gitu. presentasi Dari terbaik. ke-8 finalis Dari itu ya ke-8 maksudnya ya. finalis. Pertanyaannya kenapa bisa jadi yang terbaik gitu? Emang ada kategorinya apa Dari aja gitu? Fibra deh. Fibra gimana Fibra? Jadi yang pertama itu kita harus prepare terlebih dahulu ya. Ah. Jadi kita sudah mempersiapkan presentasi yang sebaik-baiknya. Kita menguasain materi yang ada di Iya. ya di paper. Kita kuasain materinya. Kita usahain nggak ngelihat waktu presentasi itu kita nggak usahain nggak ngelihat kita layar. kuasain Kita kuasain materinya. materinya Iya. sampai kita hafalin juga di bis sambil di perjalanan ke Jogja gitu. Oh ini Iya. presentasinya di Jogja? Di Jogja, Iya, kita iya. kita ke Jogja pas Oh bukan kemarin. online, bukan online. Wah, Ya. Nah, luar biasa. selain dari yang dijelasin sama Fibra tadi itu yang harus benar-benar ngemantepin banget materi yang kita bawain gitu. Selain itu kita juga wajib bawa prototipe.
kalau semisal paper kita tuh atau inovasi kita tuh tentang produk gitu. Itu bakalan jadi peluang plus untuk tim kita nantinya Iya. gitu. Jadi dan kebetulan pas kemarin itu kita kan saingannya dengan berbagai top gede di univ di Indonesia gitu. Awalnya kan kita kayak aduh minder gitu karena kita dari anggapannya dari Undiksa dan kita sendiri gitu, kita langsung bersaing dengan top gede, jadi kan kayak aduh takut nak gitu. Cuman kita tetap kayak pasti bisa gitu, dan kita benar-benar kuatin banget materinya dan kita bawa prototype pas tuh. Prototype kita lumayan agak gede juga gitu, jadi bahan lirik dewan juri gitu. Dan kebetulan yang projectnya itu kita aja yang bawa prototype gitu, jadi mungkin karena itu juga karena kedua poinnya itu yang menjadikan kita dari best presentasi. Waktu dewan jurinya menilai pun kayak gini, ini terniat banget nih peserta Iya, satu ini gitu. benar. Kayaknya dia ngebawa semua yang diperluin gitu ya. Wah ini keren banget teman Pro 2 ya. Kalau Fibra, waktu awal-awal berarti yang presentasi siapa BTW? Oh, Semua. iya, semuanya kita ikut presentasi. Oh semuanya? Iya, kita- Ngomongnya gantian gitu? Iya, Iya, ngomongnya ngomongnya gantian per bagian kita. Oh gini, kan dia ada berapa part ya total ya? Maksudnya strukturisasinya kan ada abstrak. Ada abstrak, ada pendahuluan, pembahasan, habis itu research. dan metode, Heeh. terus conclusion. Ada conclusion. Iya. Nah itu dibagi berarti. Iya, dibagi Setiap per orang. orangnya. Fibra dapat bagian apa waktu itu? Conclusionnya. Oh di bagian Iya, conclusionnya. Nah kan dulu waktu zaman aku kuliah ya teman Pro 2 ya. Kadang yang nyampein di latar belakang sama yang nyampein di kesimpulan itu melenceng. Iya, Padahal udah ada di PowerPoint gitu. Nah ini pertanyaan berapa lama kalian tuh mix and match-nya untuk bisa latihan presentasi dan juga bisa memantapkan gitu. Karena kan beda mental kan pasti Iya. kan. Mental si presentasi satu yang dapat latar belakang sama yang dapat kesimpulan beda. bobotnya agak berbeda. Nah, dikit. bobotnya agak beda gitu. Kapan berapa lama Fibra persiapan? Kalau saya karena materinya conclusion ya itu sedikit, jadi saya mempersiapkannya H-2 kalau nggak salah waktu itu. Hamin H-2, 2. iya. Kalau Aji dapatnya yang apa? Kalau saya dapatnya yang research tentang pembahasan gitu dan hasil dari penelitiannya itu, kalau itu sebenarnya kita semua itu udah persiapan dari 1 minggu yang lalu gitu. Cuman persiapannya belum matang gitu. Dan persiapan yang matang kita seperti kata Fibra, kita H-2 gitu. H-2 dari jalannya bis, kita di bis saling saut-sautan gitu dari presentasi itu, karena kita kebetulan juga presentasinya karena tingkat internasional kita pakai full English semuanya gitu. Iya. Jadi terus udah kita saut-sautan latihan selama perjalanan, dan juga pada saat di penginapan juga kita benar-benar latihan sampai subuh bahkan gitu. Wah. Biar apa ya, biar nggak ada meleset seperti kakak tadi, biar nggak melenceng antara pendahuluan sama conclusion gitu. Ada sesi tanya jawab nggak? Ada. Wah. Iya, itu juga. Hancur, Itu juga hancur. kita sambil nebak-nebak Iya. apa sih kira-kira pertanyaan yang bakal Wow. disampaikan sama juri gitu. Jadi tiap orang tuh kayak udah nguasain, kalau misalnya jurinya nanya ini, nanti si Fibra yang jawab gitu. Oh Udah iya, pembagian iya, gitu. iya. Nah. Ada question strateginya ya. Iya, jadi kenapa biar- kamu mengambil judul ini? Kenapa kamu memilih penelitian ini? Iya, benar-benar. Apa ininya? Udah ada dipikirin semuanya. Iya, jadi well pas prepare banget. pas kalau misalnya jurinya nanya gitu, kita nggak bakalan mohon maaf juri, saya izin untuk mendiskusikannya dulu terlebih dengan tim saya. Jadi biar nggak kayak gitu. Jadi kita Oh. sat jawab. Iya, biar kelihatan kita lebih persiapan gitu, dengan matang banget gitu. Keren banget teman Bro 2 ya. Kita bakal ngobrol lebih deep lagi sama Aji dan juga sama Fibra. Jadi buat teman Bro 2 yang pengen tanya, langsung gaskan ke WhatsApp di 0811399154. Mention kita di Instagram juga di @rripro2 Singaraja. Aku bakal temuin buat teman Pro 2 yang stay tune. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih.
Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Teman Pro 2 masih bareng Abdi Putra nemenin kamu di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Senang banget teman Pro 2 ya, kita masih ngobrol sama Aji Suara dan sama Fibra juga sebagai juara 2 Southeast Asia Paper Competition Mars ke-11 dan juga best presentasi tingkat internasional. Wah, tidak bisa berkiti-kiti ya gue. Agak susah ini ya kalau misalnya diajak saingan teman Pro 2, mungkin aku kayaknya ya MAA aja deh. Mundur alon-alon. Ini sebagai juara presentasi terbaik ya. Iya, Apa yang membuat dia itu digolongkan sebagai presentasi terbaik? Dia pakai PowerPoint kan. Iya, Bukannya benar. semua PowerPoint sama aja ya? Iya sama banget. Apa yang bikin PowerPoint punyanya Aji sama Fibra itu spesial gitu? Aji deh. Oh mungkin dari Fibra dulu, Fibra, nanti oke, biar gaskan. akan nambahin. Gaskan. Aja sebentar nambahin. Kalau dari aku ya, kan kita dapat nomor 7 tuh presentasinya 2 terakhir. Jadi aku lihat dari tim-tim sebelumnya presentasinya itu memang bagus, tapi punya tim kita tuh lebih terstruktur. Kita Oke. kalau dinilai dari PowerPoint itu Heeh. semuanya sama, itu bukan penilaian yang gimana gitu. Tapi kita lebih terstruktur dan lebih prepare. Jadi kita nge-highlight introduction kita terlebih dahulu. Nge-highlight introduction dan materi kita itu kita ngebagi materi. Aku lihat sih di tim-tim yang lain mereka lebih fokus ke Ke pembicara utamanya ya, aja. pembicara Jadi utamanya. dia yang jadi Oh, dia presentasinya center. Yes, Iya. ya. Ya, oke, itu minus sih. Kalau kita usahain buat nggak ngelihat Apa bocoran? ya kita nguasain materinya itu sih yang bikin presentasi kita lebih beda dan kita ngebawa hasil penelitian kita. Itu kita ngasih tunjuk hasil dari penelitian kita gitu. Berarti poin 1 adalah membawa hasil penelitian, yang kedua PowerPoint-nya lebih terstruktur. Iya. Seterstruktur apa PowerPoint-nya kalau boleh tahu Aji? Oke, mungkin kalau dari aku juga nambahin dari jawabannya Fibra ya. Seperti yang dibilang Fibra itu terstruktur, maksudnya kalau kan paper tuh ada strukturnya juga kan, ada Oke. pendahuluan, Iya. metode, habis itu pembahasan dan kesimpulan gitu. Nah, itulah kita harus benar-benar terstruktur PPT-nya gitu, PowerPoint-nya gitu dari introduction, dari pembahasan, Yoi. dari kesimpulan dan juga closing statement gitu. Oke. Jadi kadang biasanya dia udah introduction, dia tiba-tiba langsung ke langsung ke permasalahannya gitu. Jadi padahal kan dia belum ada kata-kata awalnya gitu. Jadi kayak langsung tiba-tiba ke poinnya gitu. Sebenarnya kan itu sebenarnya poin bagus, cuman kalau kalau kita juga lihat dari tim-tim yang lain, kalau misalnya sama kan jadinya nggak ada hal yang unik gitu. Iya. Seperti yang kata orang, kalau misalnya dia mau milih sesuatu, sebenarnya semua manusia itu sama aja. Tapi bener, kalau untuk jadi yang spesial tuh harus ada keunikannya sendiri Yap. gitu. Semua nasi goreng sama tapi nggak Iya. semua nasi goreng ada telurnya. Iya benar banget. Nah, selain itu kita juga seperti kata Fibra, kita nunjukin hasil penelitiannya, yaitu sebuah prototipe dari hasil penelitian kita dan kita demonstrasiin langsung cara kerjanya gitu. Gimana sih biar nanti kalau juri itu apa sih ini gitu, kayak biar dia nggak kebingungan gitu, kayak gimana sih cara kerjanya kok bisa menghasilkan gas gitu, kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gitu. Jadi kita di akhir presentasi kayak kita izin untuk melakukan demonstrasi langsung di depan para dewan juri, depan para finalis yang lain juga dan panitia gitu. Jadi
setelah kita demonstrasiin ternyata emang jurinya itu emang lebih tertarik gitu. Kayak dia bilang pemerintahan kalian ini bagus banget gitu. Dan sampai ada pertanyaan sebenarnya gimana sih caranya kalian untuk menyampaikan penelitian ini kepada seluruh masyarakat Indonesia gitu. Karena penelitiannya itu benar-benar dibilang bagus dan cara kerjanya juga simpel untuk digunain oleh di rumah-rumah tangga khususnya di Kabupaten Buleleng, karena judul kita itu terkhusus untuk di Kabupaten Buleleng gitu. Oh, dia lebih menungkik ya. Jadi nggak Iya. luas pembahasannya. Iya. Itu poin plus juga. Ya lebih di spesifiknya gitu. Iya. Karena kan semuanya pasti sama sebenarnya, general gitu. Jadi kita harus benar-benar inovasinya itu dan juga PPT-nya itu benar-benar harus benar-benar ke poinnya gitu, Iya. spesifiknya gitu. Itu yang membedakan kita dengan yang lainnya, jadi punya hal yang unik gitu. Iya, benar banget teman Pro 2. Jadi sepengalaman ya, maksudnya ketika kita lakuin sesuatu, mending kita lakuin yang spesifik, Ya. kecil dulu, tapi ini pasti bermanfaat untuk benar, sosial daripada ngambil yang gede banget. Ternyata song gitu. Ya, Nggak ada sama aja gitu. impact-nya. Itu waktu mendemonstrasikan prototipenya, itu langsung include di presentasi. Atau ketika ada yang nanya baru Enggak, demonstrasi. langsung ikut. Emang kita pas persiapannya kita emang saya sama tim juga kayak ayo kita kayak tunjukin aja gimana cara kerjanya gitu. Itu Oke. pasti membuat kita jadi poin plusnya gitu. Biar jurinya tuh juga nggak bingung gimana sebenarnya cara kerjanya prototipe kita gitu. Nah, sempat ada stuck nggak? Maksudnya sempat ada kebingungan nggak untuk menangani presentasi, khususnya kalau ada pertanyaan yang agak susah dijawab mungkin, atau yang tiba-tiba teman kita tuh rada mau ngeblank, ini orang mau ngeblank nih gitu. Kan dari Fibra dulu deh. Fibra, gimana, Nah, Fibra? nanti biar aku yang nambahin. Untuk itu tim kita nggak ada ya, karena kita udah sebelum presentasi itu udah dibagiin materi, jadi kita udah nguasain masing-masing materi. Misal kalau jurinya nanya tentang udah ada di tim kita udah ada bisa ngejawab itu gitu. Jadi nggak ada stuck. Oh, dia Iya. berarti emang di karena posisinya kan juara 2 ya. Berarti dia mungkin kalah minusnya di bagian kecil banget ya. Iya. Di ini total poinnya dikasih tahu nggak sama juri? Oh enggak, kita enggak dikasih poinnya, kita kayak cuman ada layarnya kita sebagai juara 2 gitu. Nah, selain dari kata Fibra, sebenarnya itu udah seperti yang kata Fibra tadi, kita nggak ada nge-stuck gitu. Dan kita presentasinya benar-benar lancar banget dan pas jurinya nanya ke tim kita juga lancar gitu. Nggak ada hambatan, kayak tim teman kita juga ngejawabnya lancar aja gitu. Jadi kita juga awalnya ngiranya mungkin dapat nih gitu juara satu gitu. Cuman balik lagi kalau misalnya sesuatu itu pastinya nggak ada yang sempurna banget gitu. Pasti kita ada poin-poin yang kita nggak notice gitu. Kita nggak kepikiran ini sebenarnya poin kurangnya gitu. Mungkin jurinya yang lebih berpengalaman kan tentunya yang melihat apa sebenarnya kekurangan kita gitu. Itu kan juga tindakan, maksudnya yang Aji lakuin sama yang Fibra lakuin, ini kan juga salah satu bentuk penyempurnaan. Iya, benar. Karena penelitian sebelumnya nggak sempurna, Iya, benar. sehingga dilakukan yang sekarang kan gitu ya. Jadi itu jadi poin plus juga teman Pro 2. Nih sekalian jadi inspirasi mungkin buat kamu yang ada di ranah kuliah, yang mungkin agak ngestak dalam bidang penelitian apapun. Jadi bisa diikuti tips and triknya dari Aji dan juga dari Fibra. Yang pertama, pastiin presentasinya itu no stuck. Iya, Jadi benar. benar-benar dikuasai, bukan dihafal. Persiapan yang matang. Iya, PowerPoint-nya itu the power of point ya, bukan bukan korannya. Iya, benar-benar. Nah, itu juga. Bukan kopas gitu ya. Aduh, aku tarik napas banget tuh kalau ada yang presentasi tapi dia PowerPoint-nya tuh adalah materi yang di-copy dari paper. Aduh. Itu yang nuangin dari paper, dari karya tulisnya ke PowerPoint-nya itu kalian semua. Bagi tugas atau emang ada satu orang yang khusus desain grafisnya aja, ada yang masukin materinya, ada yang gimana? Kita bagi-bagi tugas gitu. Bagi Dan tugas. usahain jangan sampai koran gitu. Oke. Itu not buat tim kita gitu. Harus sih itu Ya, ya. kalau misalnya sampai koran kita revisi gitu. Benar-benar. Ada batas maksimal minimal untuk slide atau halaman gitu? Ada maksimalnya 10 halaman, sedangkan paper kita kayaknya berapa ya? 20 apa 30-an halaman gitu. Jadi kita awalnya juga kayak aduh gimana caranya biar nggak koran ya. Soalnya semua pentingnya juga penting gitu. Semua poinnya juga penting gitu. Cuman kayak ini sebenarnya intinya gitu. Setelah dibaca-baca kembali sebenarnya ini intinya ya gitu. Jadi kita kayak cuman cantumin inti-intinya aja, kita
jelasin lagi pas presentasi gitu. Iya, mungkin kadang orang tuh ngerasa kayak bingung ya justru gimana caranya mengambil inti poin dari Iya. paper, bahkan dari yang ujian proposal, ujian skripsi itu juga stucknya di sana. Iya, benar. Gimana caranya mengubahnya jadi bentuk PowerPoint gitu. Padahal sederhana teman Pro 2, kan kita bikin abstrak ya. Jadi sebenarnya bikin dulu halaman dari abstrak itu, Iya, nanti baru tambah dari materinya sebenarnya ya. Karena ini tarafnya lomba internasional, jadi dia mungkin agak lebih berat aja gitu. Agak lebih perlu tarik napas dikit lah. Next ada masih pengen ikutan. Kayaknya kalau dari aku sendiri tertarik sih lagi untuk men-challenge sendiri gitu, buat apalagi tentunya kakak tingkat juga punya prestasi-prestasi yang lebih wow lagi kan, lu udah lebih Iya. lebih berpengalaman lagi itu kayak pengen rasanya jadi seperti kakak tingkat gitu. Biasanya kan mahasiswa berprestasi kayak gitu. Jadi kayak aduh tertarik nih gitu. Cuman untuk sekarang kayaknya gara-gara masih di jam kuliah, aduh Iya. break dulu, istirahat dulu gitu. Kalau dari Fibra gimana? Fibra gimana? Kalau dari aku sama juga kayak Ajis. Untuk saat ini belum. Oh, semester ini belum ya? Iya, rest dulu lah. Iya. Habis sudah dapat yang internasional, rest dulu bentar. Nanti kalau ada event yang dirasa cukup baru gaskan lagi. Iya, Karena gas kan lagi. tidak sampai menelantarkan jam Iya, kuliah. karena kan Gitu. kita juga kembali ke tujuan kita kan, ke tujuannya untuk kuliah Iya, gitu. benar. Untuk Karena- S1-nya itu loh. Iya. Ini kan kayak sampingannya gitu. Ah, Pengalaman kita benar, nantinya benar. gitu. Benar. Prestasi lain kalau Fibra selain dari prestasi yang sekarang ada lagi nggak? Kalau prestasi yang sejenis nggak ada. Belum ada. Ini pertama. Yang non akademis ada? Ini termasuk non akademis nggak sih? Rejem Regina itu. Iya, Putra Rejem Putri Regina. Iya, Jurusan. benar. Iya itu. Oke, dia ada di ajang pigeon juga Iya, gitu ya. pageant. Itu ada masa karantinanya juga. Iya. Semester berapa itu ikutnya? Semester 1. Semester 1 Iya. ikut itu dulu, semester 2-nya baru ikut ini gitu ya. Per semester. Itu mah nggak ada rest namanya. Itu setiap semester ada ininya. Wah, keren ya, setiap semester tuh. Semester 3 ada rencana lagi nggak? Belum tahu ya. Kalau ada rencana kundang lagi ke sini. Aji gimana, Ji? Kalau dari aku sendiri emang sebelumnya pas semester 1 emang ada Ha-ha. sempat lomba di Denpasar dan hasilnya emang memuaskan gitu. Habis itu juga kemarin juga selesai dari lombanya di Yogyakarta nih, Heeh. belum balik ke Bali, langsung ke Jakarta lomba lagi gitu. Oh. Jadi double gitu dia. Dan untungnya jadwalnya nggak tabrakan gitu. Jadi selesai Jogja pas kali jadwalnya langsung ke Jakarta gitu. Misah berarti. Iya, misal. Wah. Jadi dia pulang sendiri ke Bali, aku ke Jakarta gitu. Aduh, seketika itu senyumnya Fibra jadi palsu. Disapa sama Aji, Fibra, kamu siapa gitu. Iya. Tapi kalau ngatur jam kuliah gimana sih? Nah, itu awalnya kita apa ya? Aku sendiri awalnya juga agak agak pusing gitu. Cuman kan kita biasanya pas mau masuk kampus kan kita dapat dapat ospek gitu Iya. biasanya namanya. Nah, di sana kita benar-benar dikasih tahu sebenarnya gimana kalau kuliah gitu. Gimana kalau misalnya kamu terbentur dengan jadwal organisasi dan juga akademik gitu. Nah, di sanalah saya sendiri dapat materinya itu gimana caranya biar lancar aja gitu. Biar enggak malah kamu tuh fokus ke organisasi aja, kamu tuh fokus ke lomba aja, malah ninggalin akademiknya. Sedangkan tujuan utama kita kan akademiknya gitu, Bener. ilmunya itu yang kita cari gitu. Cuman itu saya dikasih tahu kalau misalnya buat ngatur tuh kita pakai to do list gitu. Yang urgent, important dan urgent aja gitu. Yang emang harus di harinya itu kita lakuin dan nggak bisa ditinggalkan gitu, urgent, important gitu. Tapi ada juga yang keperluan emang dia penting tapi nggak harus di harinya itu gitu. Dan juga ada juga yang suatu kegiatan itu bisa kita delegasikan gitu. Nah itu Jadi itu termasuk tantangan yang susah ya kalau Iya. menurutku ya. Karena jujur pengalaman-pengalaman yang waktu kuliah itu ngaruh banget di dunia kerja. Benar-benar ngaruh, terutama dalam hal membagi waktu dan mengistirahatkan mental. Iya. Karena biasanya tuh habis lomba, kita lagi kena euforia kan. Iya. Oh, menang, aduh yes, lagi tiba-tiba seneng banget. dikasih tahu mau ujian di Nah itu Aduh. tiba-tiba sampai kampus lah kok ujian akhir semester ini gimana ini gitu. Apalagi kita ngambilnya berapa SKS sekarang? 24. ya padat sama banget kok. ya. Padat banget ya. Semester 2 masih 24 SKS. Mungkin nanti semester 4 baru ngambil 23 ke 22. Ya. Ada rencana pengen ngambil lintas mata kuliah? Kurang tahu sih kalau dari fakultas saya sendiri kurang tahu karena dia udah dibagi per
paket gitu. Oh, dia emang udah dapat paket 24 gitu ya, bukan ditentuin ya. Iya. Mungkin agak beda sistemnya teman Pro 2. Ini buat kamu yang udah tanya bareng sama kita hari ini, ada pertanyaan menarik banget teman Pro 2. Ada nggak sih struggle yang kamu temuin dari awal kuliah sampai sekarang dapat prestasi internasional gitu? Karena kan ngelunjak banget ya prestasi terus tiba-tiba internasional gitu. Kalau struggle banyak sebenarnya. Nggak bisa dibohongin itu sebenarnya gitu. Karena kan tantangan gitu seperti yang saya katakan tadi, nggak ada kegiatan yang emang sempurna banget. Pasti ada tantangannya gitu. Kan kalau dari kegiatan mungkin dari Fibra ada dulu jawab. Kalau dari aku dari semester 1 sampai sekarang struggle-nya nggak sampai bikin stres tuh enggak, karena aku ngejalaninnya itu santai. Oke. Karena ada salah satu dosen yang ngasih tips, misalnya kalau dikasih tugas itu usahain buat tugasnya itu hari ini biar nggak menumpuk gitu. Yap, benar. Jadi nggak sampai bikin gimana. Jadi belum ada struggle yang kayak gimana gitu. Fibra ikut berapa organisasi Fibra? Ikut HMJ aja. HMJ aja. Iya. Organisasi 1. Kalau Aji? Iya. Ikut 2. Ikut 2. 3 kalau nggak salah. Apa aja? Yang pertama itu ada HMJ, habis itu yang kedua ada BSO TBM, Oke. habis itu yang ketiga ada UKM. Ada UKM. UKM-nya Iya. UKM? UKM Pekim. UKM Pekim juga. Emang anak research banget kayak ini. Suka dengan Kebetulan ada penelitian. kesempatan buat daftar di sana. Wah, langsung gaskan deh. Semoga next ini bisa jadi batu loncatan juga. Karena emang cita-citanya dalam bidang kedokteran, anak IPA. Terus kalau Fibra kedepannya emang pengen jadi guru bahasa. Iya, seorang pendidik lah ya. Seorang pendidik ya, Iya. entah guru, entah dosen, Iya. entah apapun itu ya, semoga tercapai. Apa yang pengen Aji sampein ke teman Pro 2? Oke, kalau misalnya dari aku buat teman-teman yang lagi nonton kita nih udah berbincang-bincang dari tadi, mungkin aku cuma ngasih quotes saja ya. Gas. Karena biasanya quotesnya ini juga aku taruh di beberapa perlombaan yang aku ikutin gitu. Yap. Dan biasanya kalau misalnya ditanyain pas ospek kan apa moto kamu gitu. Nah, di sana juga aku ngelampirin quotesnya ini, lebih baik kamu terlambat daripada kamu nggak pernah mencoba gitu. Mantap Ya, jiwa. Karena suatu hal kalau emang kamu nggak coba nggak ada peluangnya gitu. Ya. Jadi lebih baik kamu mencoba, meskipun itu gagal nggak apa-apa. Intinya kamu udah mencoba gitu. Jadi Ya. di berikutnya kalau kamu mencoba ada ada evaluasinya gitu. Apa sebenarnya kemarin yang ngebuat aku nggak lolos gitu, atau nggak yang ngebuat aku nggak bisa gitu. Jadi kan ada pengalamannya bisa dikatakan gitu. Jadi lebih baik kamu terlambat buat ngikutin suatu hal ketimbang kamu emang nggak pernah mencoba hal tersebut gitu. Wah, keren banget. Kayak dari aku itu ya. Iya, keren. Dan itu emang faktanya begitu. Emang faktanya begitu, itu senjata tangguh banget. Setiap orang perlu itu, teman Pro 2. Next, Fibra. Kalau dari aku nggak punya coach yang gimana, karena yang memotivasi diri sendiri tuh nggak bisa dari orang lain, itu muncul dari diri sendiri. Bener. Ya, jadi ya intinya tetap semangat bagi teman-teman. Terima kasih udah dengerin sampai dari awal sampai akhir. Tetap semangat, jangan terlalu stuck dengan masa lalu, jangan terlalu gimana ya? Jangan terbelenggu dengan masa lalu lah ya. Karena misal kalau kalian berbuat kesalahan itu, lupain masalah itu, biar hidupnya tuh nggak abu-abu gitu, nggak di sana aja. Jadi karena kegagalan atau kesalahan itu adalah art atau seni dalam hidup. Jadi Betul. ya just let it flow. Asik, just let it flow. Itu aja. Karena hidup itu penuh dengan seni ya. Kadang seninya itu mengobrak-abrik di atas panggung, kadang kita sendiri malah yang menjadi sutradaranya, teman Pro 2. Nggak ada yang pernah tahu. Kalau dari aku, apapun peluangnya, ambil dan coba. Karena 0,00001% pun itu juga peluang. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.